Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, karena kita masih berada di bulan Rajab. Mungkin kita akan tarik sedikit pembahasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dulu pernah kita jelaskan tetapi tidak panjang lebar. Maka malam ini kita akan coba mengupas kembali peristiwa yang terjadi di bulan Rajab yang berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa besar yang merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isra dan juga Mi'raj. Terjadi silang pendapat sebenarnya tentang kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Cuman biasanya masyarakat di negeri kita ini selalu diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu dikaitkan dengan bulan Rajab. Padahal ada yang mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 Hijriah. Tahun ke-13, bukan Hijriah, setelah diangkatnya menjadi Nabi, artinya sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan terjadi di bulan Muharram pada tahun sama ke-13 sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan di bulan Ramadan pada tahun 12 setelah diangkatnya menjadi Nabi, artinya 1 tahun sebelum hijrah. Tapi ada juga yang mengatakan bulan Rajab, tetapi bukan tanggal 28, tetapi tanggal, ada yang mengatakan tanggal 27 di bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian, artinya 3 tahun sebelum hijrah. Ada juga yang mengatakan setelah diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul 5 tahun setelahnya baru terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Allahu alam, terlampau banyak pendapat kan. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Muharram, ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Ramadan, sehingga kita tidak bisa memastikan sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu kapan. Akan tetapi yang jelas bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini harus memiliki ketulusan iman. Sebab kalau tidak memiliki ketulusan iman, susah untuk dipercaya. Bagaimana mungkin waktu yang sangat singkat, sesingkat-singkatnya
bisa melakukan perjalanan maha dahsyat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke Sidratil Muntaha. Siapa yang akan sanggup melakukannya kalau bukan karena kuasa Allah? Makanya ketika peristiwa berlaku ini saja di zaman para sahabat sendiri hampir terjadi keraguan, dan hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang paling mantap dan mengatakan, kalau seandainya ada peristiwa yang lebih mustahil daripada Isra dan Mi'raj, aku yang pertama kali membenarkannya. Itu di zaman dulu tuh. Makanya karena peristiwa ini satu di antara sekian mukjizat Rasul yang sangat besar, sehingga ketulusan iman itu harus ada. Bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa Nabi itu diberikan mukjizat oleh Allah dalam dua perjalanan, satu Isra dan yang kedua Mi'raj. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sedikit kisahkan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini agak detail sedikit, dan kita ambil hikmah dan pelajaran daripada Isra dan Mi'raj ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kesulitan dakwah, meninggal Abu Thalib. Setelah itu disusul meninggal dengan Khadijah. Dua orang ini adalah manusia yang paling berjasa dalam pengembangan Islam di permulaan dakwah Nabi. Walaupun Abu Thalib sendiri mati kafir, tapi bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua manusia ini sangat berharga. Kalau bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dua manusia ini, Abu Thalib dan Khadijah, tentu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan semakin sulit lagi. Sudah sulit, semakin sulit lagi. Sehingga ketika meninggal keduanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya sampai bertujuan untuk mencari areal dakwah baru, karena tantangan di Mekah sudah tidak bisa lagi untuk dilanjutkan berdakwah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Taif. Sampai di Taif pula kemudian orang-orang Taif kurang lebih dengan orang Mekah, bahkan lebih parah. Karena 10 hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam door to door berdakwah di Taif itu, tidak ada satupun orang Taif yang menerima Nabi. Bahkan sepakat dan kompak, mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang tua, laki-laki, dan perempuan, semua mengusir Nabi dengan cara melempari Rasul dengan batu. Ini kan luar biasa ya kawan. Itu bisa bayangkan, orang ketika berdakwah diusir satu kampung, dilempari batu. Kalau posisi saya langsung resign untuk jadi dai itu. Gitu. Berat sekali gitu ya. Masuk ke kampung dilempari sama satu kampung, mau yang anak-anak kecil pun ikut-ikut pula kan. Kita bisa bayangkan susahnya Rasul berdakwah kala itu. Setelah pulang dari Taif, Nabi tidak bisa masuk Mekah. Karena kalau dia sampai masuk Mekah, dia pasti dibunuh. Sehingga Rasul hanya bisa tinggal di perbatasan, di kebun kurma milik Mughirah itu. Baru setelah itu dia mengutus budaknya Zaid ibn Harithah untuk mencari orang yang bisa melindungi dia. Maka Zaid berusaha mencari-cari, tapi semua menolak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan adalah yang mau melindungi Nabi, sehingga Nabi SAW bisa masuk kembali ke Mekah. Dari sini Nabi SAW merubah dakwahnya kembali dari terang-terangan kembali ke Syria, ke door to door lagi, sudah tidak terang-terangan lagi karena musuhnya terlampau kuat gitu ya.
Nah, dari sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah sembunyi-sembunyi lagi. Mulailah dia datang ke pembesar-pembesar beberapa kabilah, kebanyakan menolak. Ada juga yang menerima tapi dengan syarat dunia. Baru setelah kemudian ada orang-orang dari Madinah yang haji ke Mekah. Kemudian Nabi SAW mencoba mengajak dakwah kepada orang-orang Madinah. Di sini terbuka Islam. Baru kemudian orang-orang yang datang dari kota Madinah itu baru mau menerima Islam. Justru orang-orang Mekahnya sendiri di awal dakwah menolak, kecuali sebagian kecil yang menerima dakwah Nabi. Lah di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul ditolak dakwahnya, bahkan orang-orang Quraisy itu sudah mulai mengancam dengan ancaman intimidasi yang luar biasa. Dari sini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menenangkan hati Nabi, mengokohkan hati Nabi supaya jangan goyang dalam berdakwah. Maka dihiburlah oleh Allah dengan cara diberikan mukjizat besar yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Itu kenapa kemudian awalnya Isra Mi'raj ini dihadiahkan Allah kepada Rasul. Baik, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, ikhwan, kita mulai daripada kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Ummu Hani. Memang banyak riwayat ya tentang masalah Isra Mi'raj itu. Tetapi pendapat yang paling kuat wallahu alam, jadi peristiwa Isra Mi'raj itu dimulai dari rumahnya Ummu Hani. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Hatim. Hatim itu di sekitar sumur Zam-Zam. Ada yang mengatakan di Hijr Ismail. Tiba-tiba kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi dua malaikat. Malaikat ini kemudian membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Hatim, ke dekat sumur Zam-Zam itu, kemudian membelah dada Nabi. Kemudian setelah dibelah dadanya, diambil jantungnya, kemudian dicuci di bejana emas dengan air Zam-Zam, dan Allah penuhi jantung Rasul dengan hikmah dan iman. Kemudian dimasukkan lagi dan dijahit kembali. Tentu ini kan medisnya malaikat ya. Kalau medisnya orang bisa mati itu. Dan Rasul akan merasakan sakit yang luar biasa kalau orang yang mengoperasinya kan, karena di zaman itu juga peralatan-peralatan medis tidak secanggih zaman sekarang. Paling tinggi mungkin kalau ngurangi sakit itu suruh minum arak gitu ya kalau zaman dulu kan. Dari sini pertanyaannya, kenapa Nabi SAW dibelah dadanya, dibersihkan hati dan jantungnya? Walaupun ada khilaf ulama berapa kali sebenarnya Rasul itu dibelah dada itu. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Yang mengatakan 2 kali, peristiwanya adalah pertama saat Rasul masih kecil. Di rumah siapa? Halimah Sa'diyah. Ketika usia Rasul SAW masih anak-anak. Kemudian peristiwa yang kedua, saat peristiwa Isra Mi'raj ini dibelah dada lagi. Tetapi ada yang berpendapat tiga pendapat, ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Tetapi riwayat yang sahih wallahu alam, bahwa Rasul itu hanya dibelah 2 kali saja. Pertanyaannya, kenapa harus dibelah dadanya? Dibersihkan jantungnya, diisi iman dan hikmah serta takwa yang luar biasa pada hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghadap Allah secara langsung tanpa perantara Jibril. Dari sini ada hikmah besar bagi kita, ikhwan, bahwa setiap kita ini pasti akan berjumpa dengan Allah. Saya, Anda, siapapun akan berjumpa dengan Allah. Bukan berjumpa dalam arti kata melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ahli surga pasti melihat wajah Allah. Tetapi berjumpa dengan Allah itu di mauqif, di padang mahsyar. Semua manusia akan diajak bicara oleh Allah satu persatu. Dan di situ ada orang yang tidak dipandang Allah. Ada orang yang tidak mau diajak bicara Allah. Ada orang yang tidak mau dibersihkan oleh Allah. Artinya kita akan berjumpa dengan Allah di padang mahsyar. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena akan berjumpa dengan Dia, harusnya kita juga sama. Kita harus persiapan bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Nabi SAW dibelah dadanya, dibersihkan jantungnya, kemudian dimasukkan kembali, diisi dengan iman dan hikmah, maka Jibril kemudian sudah mempersiapkan satu kendaraan khusus untuk para nabi yang disebut dengan buraq. Buraq ini dia lebih kecil dari kuda, tetapi lebih besar dibandingkan keledai. Jadi sedang dia ya, dia tidak besar kali, enggak. Kuda lebih besar, tapi tidak kecil kali seperti keledai, tidak, dia tengah-tengah. Tetapi buraq ini diberikan kecepatan langkah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekali langkah maddal basar, sejauh mata memandang. Kalau antum naik ke ketinggian, kemudian mata antum melihat ke jauh sana, seperti itulah lompatan buraq itu. Sekali lompatan, saking cepatnya. Dan buraq ini adalah tunggangan para nabi. Ada yang mengatakan ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam hendak membangun Ka'bah bersama Ismail dari Palestina ke Mekah, maka kendaraan Ibrahim adalah buraq. Artinya buraq itu kendaraan para nabi. Waktu saya kecil dulu di Jawa Barat sana, kalau masuk ke rumah orang itu biasanya ada kuda bersayap, kemudian wajahnya wajah perempuan cantik lagi, ditulisi buraq di situ. Ya kan? Ikhwatu fiddin, ini pelecehan nih. Pelecehan kepada buraq dan pelecehan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana tahu hadis Nabi tidak mensifati buraq itu kepalanya gadis cantik, badannya kuda dan bersayap? Nggak ada hadisnya, nggak ada riwayatnya. Kok muncul gambar? Setelah usut punya usut, saya coba menelisik, membaca gitu ya dari beberapa referensi di internetnya. Rupanya boleh jadi itu karena hasadnya orang-orang Yahudi kepada Islam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak menikah dan istrinya ada 11, sehingga mereka hendak mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menggambarkan buraq itu pun harus kepalanya wajah perempuan yang cantik. Ini kan pelecehan. Seolah-olah poligaminya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sekedar untuk nafsu seks saja, kan begitu? Tidak, wallahi. Tujuan poligami Nabi SAW itu syarat dengan pelajaran dan hikmah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibimbing wahyu, bukan manusia biasa kayak kita. Ya. Maka tidak benar itu gambaran buraq kayak gitu, tidak benar itu. Mana ada buraq kayak gitu? Buraq itu
kuda, dia lebih kecil dibandingkan kuda, lebih besar dibandingkan keledai. Kalau dia sekali langkah sejauh mata memandang, itu saja dalam riwayat seperti itu. Sudah kita imani seperti itu. Kenapa pula jadi gambar perempuan pula? Maka ini hal-hal yang bisa masuk kepada bab istihza, namanya mengolok-olok Nabi dan Buraq itu sendiri gitu ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah riwayat walaupun fihi nazar oleh sebagian ulama, ketika Nabi SAW hendak menunggang Buraq itu, Buraq ini tidak mau ditunggangi, tidak mau ditunggangi, karena mungkin bagi dia Nabi itu asing, kayak antum kan, naik kuda-kuda tidak pernah ditunggangi kita, nggak terbiasa dengan kita, otomatis kan bahasa Melayunya nggak, kurang selesa lah kuda itu ya, kurang enak gitu kan, karena orang baru masalahnya. Maka ketika Buraq itu bergerak-gerak, Rasul mau naik itu, maka Jibril mengatakan, ya Buraq, wallahi, wahai Buraq, demi Allah, kata Jibril, tidak ada manusia yang lebih mulia yang menunggangi dirimu kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba Buraq pun terdiam, Rasul pun kemudian naik di atasnya. Dari sini menunjukkan apa? Setelah Buraq itu tahu siapa yang akan menunggangi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung diam. Ada pelajaran apa? Buraq ini tidak berakal, dia binatang. Tapi setelah diberitahu bahwa yang menunggangi dia adalah Rasul, sami'na wa ata'na. Terkadang ada sebagian manusia Allah berikan akal kepada mereka, datang perintah Allah dan Rasulnya, tapi terkadang di antara manusia itu tidak langsung mengatakan sami'na wa ata'na kan? Terkadang banyak mikir, sami'na wa tafakkarna katanya, ya kami dengar tapi pikir-pikir dulu katanya. Kan ada yang seperti itu ya. Kayak orang-orang Bani Israel mengatakan sami'na wa asayna, dengar habis itu maksiat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih dalam sebuah permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau seandainya Buraq yang tidak berakal saja diberitahu yang akan menungganginya, Nabi langsung diam, sami'na wa ata'na, harusnya kita yang berakal, yang lebih mengatakan sami'na wa ata'na. Dan itu kata kunci seorang beriman apabila Allah dan Rasulnya memerintahkan sebuah perkara. Peristiwa Mi'raj ini kan baru Mi'raj namanya, Isra belum Mi'raj. Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perhatikan ayatnya. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna fiha. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Subhanallah, ikhwan. Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang memperjalankan nabinya. Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan rasulnya. Tapi Allah katakan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa faedahnya? Ya. Kenapa tidak kata Nabi atau Rasul saja ya? Kenapa pakai hamba? Di sini ada faedah besar yang bagus sekali, ikhwan. Nabi ini akan dinaikkan ke langit, bahkan dinaikkan lebih tinggi dibandingkan langit, bahkan akan melewati banyak peristiwa di langit, bahkan akan sampai di ujung langit. Artinya Nabi akan naik ke atas.
Kemudian Allah katakan kalimat abdin, hamba, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan bahwa setinggi apapun engkau wahai Muhammad, engkau tetaplah hamba. Setinggi apapun anda di dunia, tetaplah anda ini hamba. Jangan sombong ya. Kalau Nabi SAW saja titelnya langsung diletakkan. Allah tidak katakan asra bin nabi lailan, subhanalladzi asra bir rasuli lailan, tapi Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Kalimat abdi di sini menunjukkan apa? Adanya kerendahan kita dengan Allah. Setinggi apapun anda, tetaplah anda itu hamba Allah. Lalu apa yang disombongkan? Tetap kita ini hamba. Karena banyak di masyarakat ini pada zaman sekarang kan, kadang-kadang baru anak tentara, anaknya tentara, enggak tentara juga dia, bapaknya yang tentara, anaknya enggak, kan itu. Ada sombongnya luar biasa ya. Kamu tahu siapa saya? Bapak saya loh. Wah, bapaknya pula yang disombongkan. Halo cuy. Ataupun mungkin pejabat-pejabat tertentu gitu ya. Kadang-kadang lihat cara jalannya saja. Cara jalannya saja itu sudah nampak sombongnya, karena dia mentang-mentang pejabat masalahnya ya. La haula wala quwata illa. Kalau ruh anda sudah dicabut, diangkat ke langit, nggak ada anda ini harganya sama sekali. Manusia ini ya, dikeluarkan dari lubang keluar najis. Manusia ini dikeluarkan dari lubang keluar najis. Setelah keluar dan besar, di dalam tubuhnya ada najis. Setelah Allah wafatkan jadi bangkai 3 hari saja, sudah bau busuk dan orang tidak mau mendekatinya. Lalu apa yang disombongkan? Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada faedah besar di sini bahwa peletakan hamba menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah. Setinggi apapun anda, tetaplah kita hamba Allah. Faedah yang kedua dari kalimat hamba, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini bukan peristiwa mimpi. Bukan Rasul mimpi gitu kan. Kemudian dalam mimpinya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, balik lagi. Kalau mimpi mah ngapain? Kalau mimpi bukan mukjizat lah kan, namanya orang mimpi. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan ini bukan mimpi, bahwa perjalanan ini bukan perjalanan roh, tapi perjalanan ini roh wal jasad, ruh dengan jasad. Makanya Allah katakan bi'abdihi, dengan hambanya. Kalimat hamba itu terrangkai antara ruh dan jasad. Jadi ini betul-betul ruh dengan jasad beliau dalam kondisi sadar, bukan dalam kondisi mimpi ya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa ruh dengan jasad. Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah sebut hambanya supaya jelas bahwa ini mukjizat. Ruh dengan jasad, Rasul itu melakukan perjalanan itu. Kemudian kalimat lailan, kenapa malam hari? Kenapa tidak dipilih siang? Kenapa tidak dipilih sore? Kenapa mesti malam? Ya. Dari sini menunjukkan bahwa malam itu jauh lebih mulia dibandingkan siang hari. Sholat tahajud, sholat sunnah yang paling baik di tengah malam, witir, tahajud, ya kan? Orang baca Quran paling baik tengah malam. Termasuk Isra dan Mi'raj juga dilakukan di tengah malam. Tafakurnya kita dengan Allah yang paling baik di tengah malam. Kenapa? Karena malam itu menjauhkan kita dari riyah. Orang sedang tidur untuk ibadah, mau riya sama siapa?
kecuali live kayak gini ya. Sholat malam, tahajud, taruh handphone ya kan, live lewat IG ya kan? Alhamdulillah malam ini saya bisa tahajud, tulisi status di situ kan. Ngapain tulis status ya kan? Nggak perlulah tulis status tuh, cukuplah kita dengan Allah saja yang tahu. Makanya kenapa diperjalankan malam. Lah ketika Nabi SAW kemudian berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada yang mengatakan melewati tempat-tempat bersejarah. Ada yang mengatakan Rasul itu lewat ke Bukit Saina. Di situ tempat turunnya Taurat kepada Musa. Kemudian juga singgah di Bethlehem, Baitul Lahmin, tempat lahirnya Isa, besarnya Isa, dan diutusnya Isa menjadi Nabi dan Rasul. Dan ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Baru kemudian Nabi SAW sampai di Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung dari Mekah saja kan? Dari Mekah langsung ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke Mekah. Kenapa harus melakukan perjalanan sejauh itu dari Masjidil Haram ke Aqsa ini? Apa hikmahnya? Satu, supaya Nabi SAW bisa mendebat musuh-musuhnya. Kalau Nabi SAW dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha balik lagi, tidak bisa mendebat musuhnya. Maksudnya gimana? Ketika selesai perjalanan ini terjadi, ada orang-orang yang hendak mengolok-olok Nabi. Kalau engkau memang sampai di Masjidil Aqsa, katanya, berapa jumlah pintunya? Berapa jumlah jendelanya, katanya. Kalau orang belum pernah ke sana kan tidak tahu kan. Saya ini tidak pernah ke Masjid Al-Fajri, ditanya berapa jumlah jendela, tapi jendela dari apa? Dari kayu kan, dari besi kan, dari stainless kan, itu nggak tahu kan. Berapa jumlah ini itunya? Tapi ketika Nabi diisrakan ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah peristiwa itu ditanya tentang bagaimana bentuk Masjidil Aqsa bagi orang-orang yang pernah datang ke sana, kemudian bertanya kepada Rasul, jawabannya benar. Pintunya sekian, jendelanya sekian, sifatnya seperti ini. Nabi belum pernah ke sana. Menunjukkan apa? Kebenaran perjalanan itu kan. Makanya harus dilewatkan ke sana, supaya bisa membantah bahwa peristiwa ini benar adanya gitu, maksudnya ya, bukan bohong-bohongan. Yang kedua, bahwa Masjidil Aqsa itu kiblatnya para nabi. Kiblat seluruh para nabi itu Masjidil Aqsa. Dan Nabi SAW mengatakan, nahnu ma'asyirul anbiya lil'allah, abuna wahid wa ummuna syattah. Kami para nabi ini satu turunan, bapak kami satu, ibunya yang banyak. Sehingga kemudian para nabi pernah berkumpul di Masjidil Aqsa. Maka nabi juga sama, bagian dari para nabi ikut serta di Masjidil Aqsa. Bahkan Rasul sholat di belakang arwah para nabi. Beliau menjadi imam, makmumnya arwah para nabi, untuk menunjukkan bahwa dia adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi, karena yang sholat di belakang para nabi. Ya. Kemudian juga supaya kita jangan pernah lupa dengan Masjidil Aqsa. Bagaimanapun Masjidil Aqsa itu adalah tempat suci ketiga setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, karena masjid itu pernah disinggahi Rasul dalam peristiwa besar ini. Jangan pernah lupakan Aqsa. Kemudian juga faedahnya, karena Masjidil Aqsa itu adalah pintu masuknya Rasul ke langit. Jadi pintu langit itu sejajar dengan Masjidil Aqsa, karena langit itu ada pintunya. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Naba ayat 19, wa futihatis sama fakana abwabah. Langit itu ada pintunya. Tidak sembarang orang naik ke langit, tidak bisa dari Mekah langsung ke langit, harus dari pintunya. Dan pintu langit itu sejajar dengan Masjidil Aqsa. Begitu keterangan para ulama. Artinya bahwa ketika Nabi SAW sudah sampai di Masjidil Aqsa, selesailah
proses yang pertama yang disebut dengan perjalanan Isra. Isra itu artinya perjalanan malam yang ditempuh Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu disebut Isra namanya. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Bagaimana peristiwanya? Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah Nabi SAW salat, di belakangnya para nabi. Kemudian Nabi SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, bukan menggunakan buraq. Ingat, buraq itu kendaraan bumi. Dia cuma sampai ke Masjidil Aqsa, ditambatkan di Masjidil Aqsa yang katanya tempat tambatan buraq itu sekarang menjadi tembok ratapan bagi orang-orang Yahudi. Baru kemudian Rasul dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala naikkan ke langit. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Itu kuasa Allah. Yang jelas Jibril menemani Nabi SAW sampai ke langit. Ketika sampai di langit pertama, maka Jibril itu Sayyidul Malaika, ingat ya, pemimpinnya malaikat. Semua malaikat tunduk kepada Jibril karena dia pemimpinnya. Tetapi walaupun demikian, Jibril ketika masuk ke pintu langit tetap minta izin kepada security langit itu, dan minta izin. Subhanallah, malaikat itu beda dengan manusia. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka hanya melakukan yang diperintahkan Allah, sehingga tidak sembarang orang keluar masuk langit itu. Makanya penjaga langit mengatakan, "Man, siapa kamu?" Kata Jibril, "Saya Jibril." Dalam hadis begitu, "Saya Jibril." Subhanallah, Jibril ini pemimpin malaikat. Dia tidak mengatakan, "Saya pimpinanmu." Kayak gitu kan? "Saya pimpinanmu," tidak. Dia mengatakan, "Saya Jibril." Ya, tawaduknya Jibril. Ini yang naik ini dua pemimpin. Satu pemimpin malaikat, satu pemimpin manusia dan jin. Rasul itu sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpinnya orang awal dan orang akhir dari kalangan manusia dan jin, pemimpinnya para nabi dan rasul, berjalan dengan pemimpin para malaikat. Ini dua pemimpin nih yang naik nih, bukan sembarang. Tapi security langit ini tetap tanya, siapa tuh? Jibril. Siapa yang bersama wahai Jibril? Muhammad. Ya. Apakah Allah sudah perintahkan Muhammad boleh naik, katanya? Awaqad uhiya ilai? Apa dia sudah diperintahkan boleh naik? Subhanallah, detailnya seperti itu. Padahal Jibril kan pemimpin para malaikat, masa gak yakin dengan Jibril? Kenapa harus ditanya detail kayak gitu kan? Apakah sudah diperintahkan orang ini naik ke langit, katanya kan? Masya Allah. Kalau sekarang ini ada dua pemimpin di istana presiden, security, kira-kira kalau digituin sama security apa gak dipecat besok? Dipecat lah gitu, gak sopan, gak bukan itu ya? Ya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, naiklah Jibril ke langit pertama. Dari sini ada faedah besar, ikhwan. Ketika antum berbicara tentang Neil Armstrong, kalau kita sebut nama Neil Armstrong berarti cerita orang naik ke bulan, ya kan? Pertanyaannya, bulan itu di mana? Apakah bulan itu di atas langit, ataukah bulan itu di bawah langit? Kalau bulan itu di atas langit, Jibril saja mau naik ke langit, ada pintunya, ada security malaikatnya. Tidak sembarang orang naik ke langit. Pertanyaannya, apakah Neil Armstrong ketika ke bulan sama dengan Jibril? Paham kan? Siapa kamu? Neil Armstrong. Mau kemana? Ke bulan. Seandainya kalau saya gitu, apa seperti itu nanti ya kan? Karena Jibril saja mau naik ke langit susah nih. Padahal dia pemimpin malaikat kan itu. Ditanya dulu.
Ya. Siapa kamu? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apa dia boleh sudah diperintah boleh naik? Boleh katanya. Seandainya bulan itu di atas langit, tentu Neil Armstrong juga akan ditanya seperti itu kan? Siapa kamu? Neil Armstrong. Mau kemana kamu? Ke bulan. Sudah diperintahkan naik, gitu ya? Pertanyaannya kan harus sama kan? Berarti mungkin nggak Neil Armstrong dibukakan pintu langit itu? Nggak mungkin. Masa Neil Armstrong dibukakan pintu langit dia kafir? Kan gitu kan? Berarti kalau posisi bulan di atas langit, nggak ada orang cerita naik ke bulan. Tapi kalau seandainya posisi bulan itu di bawah langit, karena ingat langit itu bangunan loh ya, bukan awan asap, itu bukan bangunan dia. Jadi kalau umpamanya tembus ke langit, tabraklah kan itu orang. Kalau kapal mau ke langit, tabraklah bangunan. Langit itu bangunan. Kayak kita cor-coran kayak gini kan bangunan nih. Makanya ada pintunya. Nggak sembarang orang naik ke langit itu. Tapi kalau seandainya posisi bulan itu di bawah langit, seandainya posisi bulan di bawah langit, mungkin Neil Armstrong bisa sampai ke bulan. Jadi pertanyaannya itu, apakah bulan di atas langit atau bulan di bawah langit? Gitu saja ya. Kalau bulan di atas langit, mustahil Neil Armstrong naik ke langit, sebab dia harus masuk ke security malaikat dulu. Tapi kalau di bawah langit, boleh. Logikanya seperti itu, bisa dia naik ke bulan. Walaupun dalam hal ini sebagian ulama khilaf. Al-Imam Asy-Syinkiti dalam kitabnya Adwail Bayan menolak, nggak mungkin orang sampai ke bulan, nggak mungkin. Kemudian berdalil dengan surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu ila as-sama'i wal ard la tanfuduna illa bisultan, kan itu. Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai manusia dan jin, in istata'tum an tanfudhu ila as-samawat, kalau kalian ingin naik ke langit, naik, tanfudhu, naik. La tanfudhu, kalian tidak bisa illa bisultan, kecuali karena kuasa Allah. Seperti Rasul, kuasa Allah kan, diangkat ke Sidratil Muntaha. Walaupun tidak sedikit juga ulama yang memungkinkan orang sampai ke bulan dengan catatan bulan di bawah langit. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW di langit pertama jumpa dengan siapa? Nabi Adam. Kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, marhaban bibnin salih wa nabiyyin salih. Selamat datang anakku yang baik dan nabiku yang baik. Subhanallah, seorang ayah tentu senang melihat anaknya yang baik kan itu. Ini pelajaran bagi kita. Kalau antum punya anak-anak dan anak-anak antum didik sehingga menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, maka orang tua akan bahagia, pasti bahagia. Tapi kalau seandainya kita punya anak nakal luar biasa, rungsek kayaknya, banyak orang-orang tua sampai ngutuk anaknya, nah kalau kau tahu kayak gini bagus tidak ku lahirkan kau, katanya. Ada yang orang tua kayak gitu, kau udah tahu kau kayak gini ngapain ku lahirkan kamu, katanya. Tapi kalau anak itu baik, lihat Nabi Adam, melihat Nabi SAW, dia yurahim, memberikan selamat, marhaban bibnin salih wa nabiyyin salih, duhai anakku yang saleh dan nabiku yang saleh. Kemudian Rasul menatap Nabi Adam. Kadang-kadang Adam menoleh ke kanan seperti ini, tersenyum. Kemudian menoleh ke kiri seperti ini, menangis. Pemandangan ini oleh Nabi SAW ditanyakan kepada Jibril. Kenapa Nabi Adam itu kalau dia nengok ke kanan dia tertawa, kalau nengok ke kiri dia menangis? Ada apa dengan dia, katanya. Maka malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya ketika dia menengok ke kanan, dia sedang melihat arwah